mungkin ingin memberi sedikit apa yang saya dapatkan dari buku How to Die. Mungkin ini bisa jadi pemicu bagi rekan-rekan sekalian juga untuk membaca lebih lanjut ataupun bisa untuk memicu diskusi kita lebih lanjut bagi mereka yang mungkin sudah membaca juga dari bukunya. Oh, mungkin tadi juga untuk perkenalannya saya Joel tadi juga sudah dikenalkan juga dari Mas Fahmi. Untuk ketertarikan saya memang saya suka membaca buku non-fiksi, bagian pengembangan diri, finansial dan investasi, dan mungkin bila teman-teman juga punya ketertarikan yang sama, boleh juga mengontak saya atau juga bisa berdiskusi juga secara personal. Sangat terbuka bagi kesempatan tersebut. Eh, Adapun yang ingin saya bahas dalam materi kali ini itu ada 5 hal. Pertama, kita saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk berkenalan dengan Seneca. Siapa itu Seneca? Bagaimana orang seperti apa yang menulis buku ini? Mungkin itu yang ingin saya kenalkan ke teman-teman sekalian. Kemudian kedua, terkait mempersiapkan diri tanpa ketakutan dan tanpa penyesalan. Dan kemudian bagian tiga, membebaskan diri. Bagian keempat, menjadi satu bagian dari keutuhan. Dan mungkin yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengambil intisari ataupun poin dari pembahasan yang dijelaskan oleh Seneca pada bukunya. Uh, Mungkin ada sedikit disclaimer juga. Pertama, uh, topik kematian mungkin topik yang dihindarkan dari berbagai banyak pihak dan juga mungkin tidak menyenangkan ataupun ya sangat melekat bagi personal kita masing-masing. Mungkin itu juga akan terjelaskan pada materi selanjutnya, tapi mungkin yang ingin saya ajak adalah untuk berpikir terbuka dulu, kita menilai secara objektif gimana sih sebenarnya tulisan dari Seneca ini. Dan karena saya punya latar belakang di jurusan kedokteran, apapun yang mungkin saya bahas kali ini dan materi ini juga bukan anjuran medis, jadi tolong jangan mengambil saran ataupun apa yang dibahas ini untuk keputusan kesehatan teman-teman masing-masing. Mungkin itu sebuah disclaimer di awal dulu kali ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini adalah hal yang ingin kita ataupun hal yang ingin kita kenang dari apa materi pada akhir dari webinar ini, yaitu barang siapa yang tidak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan buruk. Mungkin setelah kita membahas lebih lanjut, kita bisa lebih memaknai apa artinya dari kata-kata ini. Oke, mungkin bagian pertama, mengenal Seneca. Seneca adalah dia hidup pada rentang 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Beliau merupakan seorang penganut Stoa dan fokus utamanya itu pada kematian. Dan bila kita menilik lebih lanjut lagi, karya-karya Seneca itu fokusnya pada terkait bunuh diri. Dia sangat sering meninjau ataupun melakukan observasi kasus-kasus orang yang bunuh diri ataupun kematian-kematian yang menurut dia itu menarik ya. Dalam perjalanan hidupnya di usia 30, Seneca ini seorang politikus, bahkan dia sampai menjadi seorang penasihat kaisar di Roma. Dia juga sekaligus seorang filsuf dan juga senator muda. Tapi sayangnya di umur 40 dia itu hidup dalam pengasingan karena dituduh melakukan pengkhianatan pada kaisar. Bahkan sebelumnya dia akan dihukum mati. Tapi dengan saya tidak tahu dengan detailnya sebagaimana ya, tapi kalau dalam bukunya dijelaskan akhirnya dengan adanya suatu pertimbangan dia akhirnya diasingkan dan hingga pada usia 50 sampai 60 dia diambil kembali oleh kaisar, ditunjuk jadi seorang pemimpin dan juga penasihat dari kaisar muda, Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero ini akan menjadi tokoh penting di akhir dari pembahasan kali ini. Dan Nero juga itu adalah sahabat dari Seneca, sahabat bahkan murid dari Seneca itu sendiri. Seneca sendiri menderita penyakit pernapasan sejak muda. Sakit pernapasannya apa? Itu sesak yang membuat dia sampai berhenti dan sangat menyiksa dia. Itu dari sejak muda. Bahkan tabib ataupun dokter di zaman itu menyebutnya sebagai meditatio mortis atau persiapan menuju kematian. Dan ini yang akan menjelaskan siapa sih Seneca itu. Dia memang dari mudanya sudah mulai sakit-sakitan, sangat menderita oleh karena sesaknya.
belum lagi dari gejolak ataupun bisa dibilang roller coaster ya dari karir ataupun hidupnya, mulai dari politikus, dari hidup pengasingan, pembimbingan, bahkan nanti di akhir kita bisa melihat bagaimana akhir dari hidup Seneca. Mungkin kita bisa lihat di bagian akhirnya kali ya. Nah, bagian pertama dari buku Seneca ini, uh, dia menjelaskan tentang mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri atas apa? Atas kematian. Karena kematian itu akan selalu ada dan tidak akan terelakkan. Semua orang pasti akan mati dan untuk itu kita perlu bersiap, bukan? Dan di bab-bab selanjutnya dia menjelaskan tentang tanpa takut. Tanpa takut, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kematian itu sebenarnya bersifat netral. Bersifat netral dan yang menjadi ketakutan kita itu sendiri itu hanyalah pikiran kita sendiri. Di sini Seneca berargumen bahwa takut itu hanya untuk hal yang tidak kita yakini. Tentu mati adalah suatu hal yang kita yakini, bukan karena semua orang pasti mati. Dengan adanya kehidupan pasti ada kematian, dengan adanya hal-hal yang kita lakukan, bahkan seperti misalnya webinar ini pasti ada ujung masanya, yaitu mungkin pada pukul 5 nanti ataupun pada 40 menit setelah saya ngobrol mungkin ya. Semua hal pasti ada masanya. Begitupun dengan kehidupan. Dan rasa takut itu juga menurut Seneca itu ada dari keengganan kita untuk tidak mau untuk binasa ya, enggan untuk binasa. Ini adalah hal-hal yang membuat kita takut. Uh, kita memang menyadari bahwa kematian itu ada, tapi manusia cenderung untuk enggan untuk binasa, mengusahakan gimana untuk biar hidup. Nah, itulah mungkin yang menjadi belenggu dari manusia sendiri yang membuat kita takut. Nah, di sini Seneca tulisan ini sebenarnya diberikan untuk sahabatnya Lucius. Dia berpesan, pelajarilah kematian sampai kau tidak akan pernah takut. Karena sepanjang kita hidup, kita mempelajari hidup dan juga sepanjang kita hidup juga pula kita akan mempelajari bagaimana kematian itu nantinya. Nah, di sini kenapa saya memberikan gambar nahkoda dan juga sebuah uh, pacungan ini ya, leher ya. Di sini karena ada dari kisah Basus dan Decimus. Nah, karena tadi saya juga sudah menyinggung tentang surat ini adalah surat kepada Lucius, sahabatnya Seneca, ia mencontohkan ada dua orang yang berbeda dalam menanggapi kematian. Basus. Basus ini dia seorang sahabatnya Seneca juga. Dia meninggal karena usia tua. Dia meninggal usia tua, tapi dia dengan arif menanggapi kematiannya. Bahkan Seneca menggambarkannya seperti nahkoda hebat yang mana ia tahu kapalnya pasti akan tenggelam, tapi dia tetap mengembangkan layar seperti gambar di kiri ini, sembari membuang apa yang bisa dia buang untuk meringankan bebannya. Nah, itulah seperti Basius. Bahkan dia mengagumi bagaimana Basius dengan arif dan bijak menghampiri kematiannya. Sedangkan Decimus ini dia dikatakan orang yang makmur, yang kaya, tapi karena suatu ketika dituduh uh, melakukan pengkhianatan, kalau saya tidak salah, dia akhirnya dihukum untuk mati. Dan kata-kata terakhir yang dia katakan adalah, saya akan memberikan leher saya jika itu membiarkan saya untuk hidup. Dan menanggapi hal tersebut, Seneca mengatakan sungguh suatu hal yang memalukan. Bila pun kematian itu tiba, seharusnya dia malah menyodorkan lehernya, bukan malah berusaha untuk tetap hidup. Bahkan di saat jalan tidak ada untuk maju, masakan kita harus memilih untuk mundur? Nah, itu adalah bahasan yang ada di bab pertama ini. Dan mungkin quotes yang saya cukup menarik adalah kata-kata ketika saat terakhir itu tidak terelakkan, pergilah dengan pikiran tenang. Karena untuk apa kita merisaukan apa yang sebenarnya akan terjadi. Dan ini akan dibahas juga di bab kedua. Mungkin uh, bila kita menanggapi kematian, kita mulai berpikir, oh seharusnya saya melakukan ini ketika saya lebih muda, ataupun ketika saya misalnya punya umur lebih panjang 10 tahun, saya bisa melakukan lebih banyak hal, contohnya bisa lebih bersama dengan keluarga saya dan lain sebagainya. Tentu ada rasa ketamakan itu, bukan, dan itu yang mendorong kita untuk sesal. Nah, di sini di bab yang selanjutnya, tanpa penyesalan, Seneca mengatakan bahwa seharusnya kehidupan itu diukur
dengan kualitas, bukan kuantitas, bukan seberapa panjang kita hidup, tapi seberapa baik atau seberapa berkualitas kita hidup. Dan di sini dia mengatakan orang yang hidupnya dalam tanda kutip panjang itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan kecukupan atau merasa cukup. Bagaimana kita mendefinisikan cukup? Definisi cukup ini hanya pikiranlah yang menentukan, pikiran kita masing-masing. Bagaimana kita mendefinisikan kecukupan kita sendiri. Dan sebenarnya tidak ada hidup yang tidak singkat. Nah, Seneca mengatakan demikian. Bahkan dia memberikan suatu analogi. Lagi-lagi surat ini ke Lucius sahabatnya. Dia mengatakan begini, bila kita menyesali 1.000 tahun kita tidak hidup ke depan, bukankah kita seharusnya menyesali 1.000 tahun yang lalu saat kita belum ada? Sungguh sebuah hal yang bodoh bukan bila kita menyesali bahwa kita sebenarnya harusnya dengan ketamakan kita pengen 1.000 tahun lagi untuk hidup. Ya kalau misalnya kita pengen merisaukan dan menyesali itu, harusnya kita menyesalinya sebelum kita hidup juga, bukan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang justru menarik pada buku ini, karena kita dipaksa juga untuk merenungkan dari ilustrasi-ilustrasi kasus dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Seneca itu sendiri. Bahkan eh, seberapa panjang sih hidup itu? Misalnya kita bilang 30 tahun, 50 tahun. Bila kita bandingkan dengan seberapa banyak atau seberapa lama kita tidak hidup, misalnya kalau kita tahu dalam kalender Masehi ada 2023, dengan kita hidup 30 tahun, kita bandingkan ke situ ya 30 per 2.000 berapa sih? Apakah nyampe 1%, 2%? Dengan kita menambah 20 aja, misalnya jadi 50 per 2.000, apakah itu uh, 20 tahun itu terlihat lebih lama? Tentu bila kita membandingkan itu tentu lebih singkat, bukan? Sehingga dia mengatakan bahwa tidak ada hidup yang tidak singkat. Dan bagaimana seharusnya kita hidup tanpa penyesalan? Seneca mengatakan punya pemikiran bahwa setiap hari itu unik, akan lebih baik bila kita dibandingkan seseorang yang selalu berharap atau dalam setiap hari dia penuh dengan harapan bahwa hari ini akan terulang, bahwa waktu yang mengulur akan lebih membuat dia hidupnya lebih baik. Bila kita menganggap setiap hari itu berbeda dan unik, kita lebih menikmati hidup itu sendiri, bukan? Nah, di sini ilustrasi yang menarik dari yang saya tangkap adalah mengenai kematian. Mungkin kita bisa menganggap lilin itu sebagai lilin yang menyala itu seperti manusia ya, manusia yang hidup. Di sini dia mengatakan bila kita melihat lilin yang sudah terpadam dibandingkan dengan lilin yang bahkan belum sama sekali ternyala, siapakah yang akan mengatakan bahwa lilin yang di sebelah kiri ini lebih buruk dibandingkan yang di sebelah kanan? Keduanya sama-sama tidak memberikan cahaya, bukan? Dalam artian ketika kita pun meninggal ataupun kita tidak ada, itu suatu hal yang sama, yang kongruen. Ya kita sama-sama tidak ada. Terus apa yang harus disesali gitu? Justru dengan kita, justru di antara kita nyala dan padam, kita memiliki perasaan dan pengalaman. Dan ketika mungkin kita bisa lihat yang sebelah kanan kita tidak pernah nyala dan sebelah kiri akhirnya padam, ya akhirnya sebelum dan sesudah menyala itu yang hanya adalah kegelapan kalau dalam ilustrasi ini. Tapi dia mengatakan sebelum dan sesudahnya hanyalah kedamaian yang sejati, bahwa kita tidak pernah, bahwa kita akan kembali ke ketiadaan, dan yang ada di antara nyala api itu atau dalam konteks ini adalah hidup itu, ya kita hanya punya perasaan dan pengalaman pada antara itu. Dan mungkin uh, bagaimana kerangka ini berpikir yang ditawarkan oleh Seneca itu menurut saya sendiri dalam menanggapi buku ini justru memberikan kita semacam cara baru untuk menanggapi bahwa kita seharusnya bisa menanggapi secara objektif dari kematian itu sendiri. Bahwa kematian itu adalah netral, dan adapun takut dan sesal itu sendiri ya dari subjektivitas kita sendiri, bukan? Kemudian di bagian selanjutnya terkait membebaskan diri. Nah, pada poin bab selanjutnya tentang membebaskan diri, yang paling saya dapatkan itu adalah bagaimana kita mengendalikan faktor internal kita, apa yang bisa kita lakukan. Dalam konteks yang dijelaskan pada bab ini, mungkin kalau tidak salah di bukunya ini bab ketiga,
ini membahas tentang bagaimana perbudakan di Romawi, tentang seorang ibu bernama Marcias yang menyesal ataupun masih diliput dengan dengan duka oleh kematian ayahnya. Jadi ayahnya itu akan dihukum oleh kaisar untuk hukuman mati, tapi ayahnya memilih untuk berpuasa. Bahkan sampai akhirnya waktu eksekusi itu tiba, ayahnya mati karena dia berpuasa. Dan di sini Seneca memberikan suatu penghiburan bahwa ya mungkin ya ayahnya Marcius itu telah membebaskan pikirannya bahwa dia tidak lagi diperbudak oleh ancaman dari eksekusi mati itu sendiri, malah dia sendiri yang menghantarkan nyawanya kan. Uh, bahwa di sini dikatakan juga oleh Seneca bahwa hidup itu ataupun pikiran kita untuk hidup itu bukan sesuatu yang harus kita dekap selama-lamanya. Dan dia mengatakan carilah kematian yang bisa diterima. Ini pesannya kepada Marcius dan juga sahabatnya Lucius. Nah, konteks yang dibawakan itu adalah ada seorang Sparta muda yang kekar, yang suatu ketika dia ditawan oleh musuh, dan ketika dia ditawan, dia disuruh untuk membersihkan uh, BAB ya atau feses ya kalau tidak salah. Nah, karena dia tidak terima begitu hinanya penghinaan itu, Sparta itu me, apa ya, menghantamkan kepalanya ke dinding dan dia kemudian mati. Dan itulah cara kematian yang mungkin dia terima. Di sini Seneca lagi-lagi dia sangat mengagumi bagaimana orang bisa bisa memilih kematian yang bisa dia terima. Menurut saya dari pembacaan dari tiga bab ini kita bisa menilai bahwa Seneca itu seorang yang sangat obsesif ya sama kematian. Dia sangat tertarik sekali untuk mati. Bukan untuk mati, untuk mempelajari kematian itu sendiri. Bahkan dikatakan kematian yang terbaik, ya kematian yang menyenangkan kita, kematian yang sesuai dengan kepercayaan kita. Tapi ada satu hal yang jadi masalah di akhir bab ini, bahwa ketika Seneca mengalami sesak nafasnya itu yang udah berkepanjangan, dia sempat berpikir untuk bunuh diri, untuk membebaskan dirinya dari sesak yang selama ini memperbudak dia, yang membuat dia bahkan tidak bisa beraktivitas, yang menghambat kapasitas dia. Tapi ada satu hal yang membuat dia ragu. Dia ragu bahwa dengan dia mati, itu akan mempengaruhi kesehatan dari istrinya. Di sini, kalau mungkin dari kita baca dari bab 1, bab 2, Seneca mungkin terlihat seperti orang yang sangat naif, bukan kayak uh, dia bahkan sampai mengambil jarak sebegitu jauh, menganggap kematian itu suatu hal yang netral, tidak memberikan nuansa personal dia sendiri, bahkan seperti tidak ada yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita hidup ya kita bisa menentukan kematian kita. Itu nuansa yang kita bisa dapat di bab 1 dan bab 2. Tapi dari bab ketiga ini mulai menyadarkan bahwa Seneca sendiri pun yang walaupun dia begitu mencintai untuk mempelajari kematian, dia sendiri ragu untuk mengambil apa yang ia sudah sintesiskan gitu ya. Dia ragu karena dia mempertimbangkan kesehatan dari istrinya. Dan dia mengatakan hidup itu bukan selama yang diinginkan, tetapi selama yang seharusnya. Ya mungkin ini terdengar seperti alibi ataupun yang argumen untuk mempertahankan ataupun untuk membenarkan keraguan dia untuk bunuh diri ya. Sebelum-sebelumnya dia sudah mengatakan tanpa sesal, tanpa takut, bahkan di sini dia mengatakan membebaskan diri. Uh, dan sekarang kutipan yang mungkin saya ingin ambil atau ingin saya soroti adalah kembali pada kehidupan atau dalam konteks ini adalah pikiran untuk tetap hidup demi orang lain merupakan suatu pikiran yang jernih. Mungkin kita tadi udah disuguhi bahwa kematian itu seharusnya tidak menakutkan, tapi di sini dia mau mengingatkan bahwa kita sebagai manusia pun punya tanggung jawab, punya hal yang harus yang kita pertimbangkan, apakah itu istri kita ataupun saudara kita, keluarga kita, bahkan tanggung jawab kita. Dan ketika kita memikirkan itu, ya itu suatu pikiran yang jernih, walaupun mungkin ya ini agak dalam tanda kutip bertentangan dengan pembebasan diri yang dia maksud. Tapi mungkin kita akan bisa bahas di akhir, karena di akhir kita akan bisa mengetahui bagaimana Seneca bisa mengeksekusi dalam artian melakukan apa yang dia khotbahkan selama itu atau selama
bab-bab yang ada di buku ini. Itu adalah suatu pertunjukan yang menurut saya dari kisahnya puncak dari segala. Mungkin kita akan lanjut setelah yang satu ini. Nah, eh, konsep terakhir yang digagas oleh Seneca tentang kematian itu, bahwa kematian itu adalah suatu hal yang universal, bahwa semua orang yang mati tentu akan berada ke tempat yang sama, bukan? Orang-orang yang menjadi nenek moyang kita, yang menjadi pendahulu kita, bahkan orang-orang yang ada setelah kita, tentu akan ke tempat yang sama, bukan? Ya, dalam konteks ini mungkin kuburan yang dimaksud ya. Karena Seneca sendiri itu bukan orang yang percaya pada suatu ide telos, suatu ide utopia bahwa akan ada surga dan neraka. Kalau di sini dikatakan itu hanyalah desas-desus. Kalau dia mengatakan itu, untuk apa takut takut untuk mati karena desas-desus bahwa ada surga, bahwa ada neraka, bahwa ada uh, api yang membakar. Dia sendiri di dalam tulisan ini digambarkan sebagai orang yang tidak percaya untuk itu. Tapi dia percaya bahwa dengan kita mati, kematian itu sebenarnya adalah pengudaran untuk menyatu dengan alam. Kita sebelumnya ada dari ketiadaan dan kita akan menuju ketiadaan itu sendiri. Dan saat kita mati, kita itu hanya berubah menjadi unsur yang menyatu ke alam. Ya mungkin dalam biologis, ya kita hanya kembali menjadi ya zat-zat hara kali ya yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang mungkin akan diolah lagi menjadi ya siklus karbon secara umum lah kita bisa bilang kalau kita berbicara kita tarik lebih ilmiah gitu ya. Ya kita akan menjadi benda-benda yang tidak bernyawa juga dari kalau dari debu akan menjadi debu lagi. Dan ketika saat kita meninggalkan dunia, semua orang pada dasarnya akan berada pada keadaan yang sama. Semua orang yang meninggal pasti punya rasa yang sama, bukan? Karena keadaannya pasti akan sama. Dari yang hidup sampai meninggal, dari nafas sampai menjadi udara. Dan di sini dikatakan kalau dia mengilustrasikan begini, kalau misalnya saat kita meninggal, dia menuliskan meninggal saat ini dalam konteks saat itu ya, meninggal saat ini dan saat bencana kiamat itu akan datang, tentu hal yang akan di hal yang akan terjadi sama juga kan, sama-sama kehilangan kemampuan kita bernapas, sama-sama kehilangan kehidupan juga. Jadi apa yang harus dikhawatirkan untuk menjadi bahwa sebenarnya kematian itu ya sama, semua orang pasti akan menjalaninya. Jadi kenapa kita harus perlu takut dan risau kan? Dan penghiburan yang besar dikatakan bumi tempat kita berpijak dan juga alam semesta itu juga bersifat fana. Bahkan di sini dikatakan uh, Seneca juga kalau nggak salah penganut Epicurus kalau nggak salah ya, yang mana bahwa di kehidupan ini ada siklusnya gitu. Nanti apa bintang-bintang akan saling menabrak dan akan jadi apa akan jadi suatu kehancuran ya di bahwa akan terjadi pancuran, bahwa semuanya juga akan hancur dan ada batas waktunya. Kalau tidak salah, ilustrasinya seperti itu untuk yang penghiburan besar bumi yang bersifat fana ini. Dan dia juga mengingatkan kehidupannya akan kehidupan akan penuh cemas bagi mereka yang mencari-cari cara untuk mengulur-ngulur kematian. Dan sorotan yang paling berkesan bagi saya di bab ini, dia mengatakan mengapa perlu risau untuk sesuatu yang perlu di luar kendali kita. Ya lagi-lagi karena dia seorang penganut Stoa, dari dua bab sebelumnya tentu kita tahu bagaimana Seneca menekankan bagaimana kita mengendalikan faktor internal dan juga untuk apa merisaukan hal yang jadi faktor eksternal yang di luar kendali kita, bukan? Nah, mungkin konsep-konsep ini yang menjadi poin penting dari buku ini. Dan ini adalah akhir dari buku uh, Seneca How to Die. Ya, judulnya lakukan apa yang kau perbuahkan. Di akhir hidup ini mengenai akhir hidup Seneca. Jadi karena Seneca itu meninggal di usia 65 tahun. Dia awalnya dihukum bunuh diri oleh Kaisar Nero karena kalau tidak salah deliknya adalah dia dicurigain atau dikonspirasikan
uh, menginisiasi ataupun merencanakan pembunuhan kepada Kaisar Nero. Ya, untuk menambahkan konteks, di zaman Romawi itu Kaisar itu sangat menjaga bahkan keluarganya sendiri itu bisa dibunuh juga karena untuk mempertahankan kekuasaan ini uh, apa segala cara harus dihalalkan dan begitupun dengan anggota keluarga yang lain untuk mendapatkan uh, jatah posisi kaisar pun ya segala cara harus dihalalkan dan Seneca punya posisi penting sebagai penasehat dan juga sebagai pemimpin bahkan dikatakan jadi sahabat Nero sendiri. Nah, eh, ya kaisar di zaman Romawi itu tidak segan-segan untuk membunuh siapapun untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk Seneca di sini. Bahkan Seneca sendiri yang membimbing Nero dari kecil sampai jadi kaisar dan menjadi sahabat berdiskusi bagi eh, Nero. Nah, dia dihukum, dipaksa untuk bunuh diri, mereka pedang ke tangan. Nah, di sini karena tadi mungkin di bab 3 kita membaca bagaimana begitu pengertiannya Seneca terhadap istrinya atau begitu perhatiannya dia, dia sangat menjaga apa karena kesehatan istrinya itu bergantung pada kesehatan dia juga. Nah, di sini ketika dia dikabarkan ataupun uh, menerima pengumuman akan dibunuh atau akan menerima hukuman bunuh diri, istrinya meminta untuk mereka melakukannya bersama-sama. Jadi keputusan itu nggak ditolak oleh Seneca. Bahkan dia mengatakan, aku telah menunjukkan padamu kenikmatan hidup, tetapi kamu memilih kematian yang luhur. Aku tidak akan panas hati dengan teladan baikmu. Biarlah kematianmu lebih mendapatkan kemasyhuran. Itu yang diucapkan Seneca pada istrinya. Dan mereka berdua pun menorehkan pedang ke tangan mereka masing-masing bersama menunggu kematian. Tapi yang paling sayangnya adalah karena Seneca usianya tua, jadi pembuluh apa darah yang mengucur itu lambat, dan dia sudah dalam tanda kutip kelamaan menunggu untuk mati ya. Dan dia pun akhirnya menyuruh untuk pindah dari lokasi yang bersama istrinya ke kamar terpisah. Kalau tidak salah, dia pindah itu karena dia memikirkan istrinya. Istrinya bahkan di saat-saat dia mau mati, dia masih memikirkan, oh kalau misalnya saya kayak gini terlihat tersiksa, nanti istri saya terlihat jadi lebih murung gitu. Jadi dia pengen di ruangan yang berbeda. Dan dia meminta seorang sahabatnya untuk mengambilkan racun yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi dia memang udah merencanakan bahwa bahwa di kematiannya akan meminum racun. Tapi karena tadi hukuman dari Kaisar Nero, jadinya yang membunuh menorehkan pedang ke tangannya ya. Nah, dia meminta racun kepada sahabatnya dan meminumnya. Tapi karena tadi darahnya itu sudah terlanjur mengucur, khasiat dari racunnya itu malah nggak berefek, untuk untuk uh, untuk Seneca langsung meninggal ya. Dan akhirnya uh, dia dia meminta untuk dibawa ke pemandian air panas. Dia dibawa ke air panas dengan kondisi kakinya kaki tangannya dan juga telah meminum racun, dia bahkan sempat memercik-mercikkan air panas itu yang di tempat perendamannya kepada budak-budak kepada budak-budak. Dan dia mengatakan itu sebagai persembahan syukur kepada Jupiter sang pembebas. Dan akhirnya dia meninggal karena lemas dan pada akhir hidupnya dia kemudian dibakar dan menjadi abu. Dan yang menarik di sini air-air panas yang diciprikkan uh, kepada budak-budak yang lain itu dianggap sebagai persembahan syukur, yang mana seharusnya orang-orang kalau misalnya dalam tanda kutip sudah uh, nyaris meninggal gitu ya, harusnya dia memberikan persembahan kepada dewa Asclepius, dewa kesembuhan, bukan sang Jupiter sang pembebas. Nah, menariknya di sini mungkin yang dari saya tangkap adalah bahwa Seneca memang nggak berharap untuk disembuhkan, tapi dia uh, mau melakukan hal tersebut sebagai ungkapan bahwa dia akhirnya terbebas dari rasa sesak yang telah lama dideritanya dan juga terbebas dari hukuman Kaisar Nero.
mungkin itu menjadi penutup dari buku ini yang memberikan warna baru dari semua hal-hal yang dibacakan, yang dituliskan oleh Seneca. Mungkin kita tidak melihat eh, apa ya, ya mungkin ini sangat teoritis, tapi ketika dia melakukan rangkaian kisah ini, seolah nilai dari buku ini malah jadi membuat eh, apa ya, bahwa penulisnya aja juga melakukan hal tersebut gitu. Dia dia tidak takut, dia tidak sesal, dia telah membebaskan dirinya dan dia juga telah menghadapi kematian yang universal itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, mungkin di bagian terakhir saya ingin mengajak teman-teman juga untuk merefleksikan apa poin-poin yang didapat dari buku ini ya. Dan bagaimana kita mengambil sikap dan mungkin mengambil mengambil intisari dari tulisan Seneca. Uh, uh, Bila kita secara eksplisit dan secara mudah mengambil pesan, ya ya mungkin buku ini terkesan seperti kita diajak ya atau dipengaruhi untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu. Justru menurut saya ketika kita mendalami buku ini, justru memberikan warna bahwa ketakutan akan kematian itu justru memberikan kita rasa hidup yang lebih bergairah, bahwa kita akan punya hidup ini tidak akan sama lagi, tidak, bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan setiap harinya adalah unik. Itu justru menambah ya semangat untuk memaksimalkan setiap harinya, bukan. Mungkin itu menjadi pemantik yang bisa saya dapatkan dari tulisan ini, dan saya mungkin mau berbagi tiga hal yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Pertama, memento mori. Memento mori uh, ini mungkin yang menjadi analogi dari tulisan Seneca bahwa manusia itu hidupnya terbatas. Saya menyadari, saya melihat ataupun mengobservasi hari-hari kita ataupun saya sendiri di pengalaman saya sendiri, contohnya ketika saya melihat Senin dan Senin lagi, saya merasa kita berada di siklus yang sama, bahwa ya Senin depan juga akan ada lagi, bahwa jam 7 besok juga ya saya akan melakukan hal yang sama gitu, atau jam 7 pagi besok nanti ya saya akan berangkat ke tempat kerja saya seperti biasanya. Kita justru dengan kemajuan teknologi kita malah ter, ter terjebak bahwa kita sebenarnya hidup hanya dalam rutinitas yang membosankan, bahwa setiap harinya tidak unik, ya. Bahkan kita dengan berani bisa memprediksi kita besok akan melakukan apa gitu. Jadi kayak, ya, jadi rasa excitement untuk menanti hari ke depan itu ya nggak ada lagi. Padahal sebenarnya kita seperti jam pasir ini kita selalu berkurang. Mungkin waktu uh, ini udah berjalan mungkin sekitar 40 menit, di waktu 40 menit yang udah kita habiskan di sini ya tidak akan terulang lagi, bukan. Mungkin minggu depan Intip Diri juga akan melakukan webinar, tapi webinar tentang membahas ini tidak akan ada lagi dengan orang-orang yang sama di Zoom ini, ya mungkin tidak akan sama, bukan. Aha, ya apa yang bisa diaplikasikan ya kita harus ingat bahwa kita itu sebenarnya makhluk yang fana, bahwa kita kemudian akan harus mati, dan dengan kita melihat ke belakang, dengan kita merefleksikan apa yang terjadi dalam lini kehidupan kita, kita jadi menyadari bahwa kita akan ada akhirnya, bahwa apa yang kita sudah lakukan, apakah itu sudah akan berdampak pada saat kita meninggal nanti. Dan memento mori ini sebenarnya awalnya, kalau kita baca dari kisah di Romawi, itu dikatakan ketika pasukan Romawi itu telah menang perang. Jadi orang-orang Romawi itu merasa seperti dewa, bisa mengatur segalanya. Tapi kaisar, atau kalau tidak salah kaisar atau panglima perangnya mengatakan memento mori, bahwa ya sedewa kita pun menganggap kita dewa, ya kita harus menyadari bahwa kita itu akan mati, bahwa kita itu makhluk yang bahwa kita itu adalah makhluk yang terbatas, yang fana. Mungkin kata-kata ini bisa jadi penguat, bahwa penguat untuk memanfaatkan waktu-waktu hidup kita. Mungkin itu yang ingin saya ambil dari Memento Mori dan juga apa yang dikatakan Seneca, karena ini masih relevan juga. Dan mungkin ada beberapa rekan-rekan sekalian juga uh, pernah melihat
grafik ini atau gambar ini, dan sebenarnya itu ya gambar yang warna hijau ini yang di sebelah garis yang hitam dan tulisan merah ini sebenarnya saya tambahkan ya. Eh, saya tambahkan untuk menyadari bahwa kalau kita melihat eh, hidup kita ini ya sebenarnya rangkaian-rangkaian pilihan, ada banyak jalan yang bisa kita lihat. Eh, Hal yang membuat saya pernah lebih bersemangat lagi atau bangkit dari kejatuhan itu ketika seorang mentor saya dulu mengatakan, eh, kalau misalnya Anda tidak tahu apa yang Anda ingin lakukan untuk hidup, setidaknya Anda harus tahu Anda matinya nanti itu seperti apa. Jadi dia mencontohkan, karena dia seorang Muslim, dia mengatakan, saya pengennya mati syahid. Jadi kalau saya mati syahid, saya harus mati dalam keadaan sekian. Saya kurang tahu detailnya gimana, tapi intinya penerapannya itu ya saat sedang berjuang, kalau saya tidak salah ya saat sedang membela agama mungkin ya. Dan salah satu dari apa dari jalan dari contoh yang dia bilang itu, dengan kita menentukan kita cara yang mati, kita bisa menentukan jalur mana nih yang sesuai dengan jalur itu. Dalam artian kalau misalnya di gambar ini, ketika kita menentukan titiknya seperti ini, oh ya udah kita harus mengikuti jalur yang ini. Kita bisa membuat planning jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Mungkin ini yang menggambarkan bagaimana dengan kita mengingat bahwa kita akan mati, justru kita malah semakin hidup. Dengan kita menyadari bahwa kita perlu untuk bersiap untuk mati. Justru sebaliknya kita malah semakin bersiap untuk hidup, semakin bergairah untuk hidup. Nah, itu yang saya tangkap dari buku ini, dan ini mungkin ilustrasi yang menjelaskan itu. Dan karena tadi Seneca sebenarnya seorang Stoa yang mengambil pelajaran dari Yunani, saya pengen mengambil sebuah mitologi dari Yunani. Uh, Mitologi tentang Sisyphus. Sisyphus ini dia seorang manusia yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu ataupun keinginan. Dia sangat maruk, dia sangat serakah, tamak. Dia menipu saudaranya, bahkan menikahi sepupunya untuk mendapatkan bisnis dari keluarganya. Bahkan yang paling parahnya, dia menipu dewa, dewa kematian. Dia sudah mati, dia menipu dewa kematian, dia ingin memarahi istrinya. Begitu, tapi dia nggak kembali pulang gitu. Bahkan dia sempat mengurung ataupun mengbodoh-bodohi dewa kematian agar dia terbebas dari kematian juga, dalam mitologi itu. Dan akhirnya Sisyphus itu dihukum dengan dengan cara dia harus menggelindingkan bola ataupun batu yang besar ini, dan ketika dia udah nyampe puncak, bolanya akan turun ke bawah dan dia akan melakukan itu secara berulang-ulang. Eh, saya melihat bahwa hidup kita sama, kita adalah Sisyphus, kita adalah orang yang tamak, kita pengen sekali untuk lari dari kematian itu ataupun menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu. Tapi kita harus tahu bahwa bola ini akan ke bawah, bahwa bola ini suatu saat akan menimpa kita, dan itulah kematian. Uh, ya, bahwa kematian itu ya sedekat ini, sedekat Sisyphus yang menggelindingkan batu ini, sedekat itulah seharusnya kita melihat kematian. Bahwa dengan kita menyadari ini, menurut saya seharusnya kita lebih bergairah ya, karena di sini Albert Camus yang mempopulerkan kalau salah atau menuliskan mitologi ini mengatakan di buku di akhirnya, di bagian akhir, kita harus membayangkan bahwa Sisyphus happy ataupun dia senang atau dia bahagia dengan dia melakukan menginginkan bola walaupun hasilnya tetap sama aja akan jatuh. Kita harus membayangkan bahwa dia melakukan itu dengan dengan bahagia. Pun begitu dengan kita, saya pun berharap sebagai manusia kita bisa menjalani hidup itu walaupun terlihat dekat dengan kematian itu sendiri, tapi kita bisa menjalaninya dengan kebahagiaan. Mungkin apa ya, agak sebuah paradoks bagaimana sebuah pesimisme ternyata justru melahirkan optimisme. Bagaimana uh, dualisme ya, bisa dibilang dualisme dari kita takut justru malah membuat kita semakin berani. Dengan kita bersiap dan menantikan kematian itu, justru kita malah lebih hidup. Ya itu mungkin poin-poin besar yang ingin saya tekankan dari pembacaan buku ini. Dan seperti quotes quotes pada awal, saya ingin mengulang lagi karena ini sangat berkesan sekali.
Itu barang siapa yang tidak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan buruk. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Eh, Mungkin bila ada yang ingin mengontak atau berdiskusi lebih lanjut terkait apapun, saya terbuka dan mungkin boleh mengontak lewat email ini ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sepertinya di kolom chat ada banyak